Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Papringan 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Papringan 3, pertama dan utama senantiasa tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan detik ini masih memberikan kita beribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sesuatu, yaitu dalam rangka memenuhi tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang di modul 1.4, yaitu tentang penyampaian budaya positif. Kita mulai saja nih Bapak Ibu. Sebelum kita mengetahui apa itu budaya positif, yaitu kita akan terlebih dulu untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah yang di tengah ini, kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup ini semua manusia pasti akan berusaha untuk bertahan hidup. Dan yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan, dan yang terakhir ada penguasaan. Ini masing-masing setiap manusia pasti akan membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap individu yang ada di dunia pasti menginginkan rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Karena setiap individu, setiap manusia pasti menginginkan kebebasan. Setelah bebas, maka manusia akan memenuhi kesenangannya. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Dan untuk kita simak dulu tentang kebutuhan dasar manusia dari video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi,
memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid
dasar atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri.
Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Demikian tadi tayangan mengenai tentang kebutuhan dasar manusia yang tentunya kita fokuskan ke kebutuhan dasar pada murid-murid kita, yaitu tentang mengenai bertahan hidup, yaitu tentang kebutuhan dasarnya seperti contohnya tadi. Misalnya Mas Andika belum sarapan, dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi ketika kita ajak upacara, video terus tidak kuat dan lain sebagainya, ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Sehingga ketika kita mau memberikan pembelajaran pun akan susah masuk. Kurang lebih seperti itu nggih. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang akan kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajarannya adalah guru, pemimpin di kelas. Yaitu apa saja? Yaitu posisi penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Masing-masing posisi ini tentunya kita pun pernah merasakan sebagai guru yang berada di posisi ini, namun kita akan saksikan posisi yang terbaik dari kelima posisi ini. Yang terbaik adalah di posisi manajer. Posisi penghukum adalah ketika kita menggunakan kata-kata hukuman. Contohnya adalah kamu harus berlari keliling lapangan, kamu harus berdiri di pojok kelas. Ini contoh dari posisi penghukum. Untuk posisi pembuat merasa bersalah ini lebih halus, namun akan membuat si murid merasa bersalah. Contohnya adalah jangan seperti itu, kan kasihan Pak Guru atau Bu Guru. Nanti Pak Guru akan kena sanksi dari akibat perbuatanmu. Nah, ini akan membuat murid menjadi merasa bersalah. Untuk posisi teman, kita memposisikan sebagai teman. Ini posisi pemantau dan posisi manajer. Ini kita saksikan tayangan berikut ini untuk lebih lengkapnya ya. Kita saksikan sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Demikian tadi 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan bersama. Kalau posisi yang 3, 4, 5 ini sudah termasuk bagus. Posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer ini sudah mulai bagus. Namun posisi teman ini tadi kita bisa merasa sangat dekat dengan murid, dan itu bisa memperbaiki budaya atau kesalahan dari murid. Namun ini bersifat eksternal, dan ketika berganti guru dia akan belum bisa mempertahankan. Misalnya sukanya sama Pak Alfian, kalau tidak sama Pak Alfian nggak mau, itu posisi teman gitu. Kalau posisi pemantau ini menggunakan data ini loh, peraturan kita ini seperti ini. Jadi kalau kamu melanggar ya berarti begini, ini namanya pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer tadi. Di dalam posisi manajer tadi ada kata yaitu keyakinan. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan bersama. Dalam keyakinan itu nanti munculnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada tiga kegiatan, yang tiga tahapan yang akan kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, dan yang terakhir adalah mencari keyakinan. Ini ketiga ini adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas ini adalah ketika anak itu berbuat suatu kesalahan, maka kita memberikan menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya tidak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, jadi dia agak stabil dulu. Oh, yang salah orang aku tok, gitu misalnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan, dan yang terakhir adalah mencari keyakinan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan menyimak video berikut ini gitu.
Bisa. Dengan cara bangun lebih pagi, Pak. bangun lebih. Pagi. Ya. Ada nggak orang yang bisa membantu Mbak Hani untuk bangun lebih pagi? Siapa? Ibu, kakak, bapak, ada ya. Nah, nanti selain itu kira-kira apa? Pasang alarm mungkin? Ya, pasang alarm. Nah, baik. Nanti Pak Guru harapkan Mbak Ani nanti bisa minta tolong bapak, kakak, atau ibu untuk membantu membangunkan Mbak Ani dan mengingatkan Mbak Ani supaya tidak main HP lalu malam, dan juga bisa membangunkan Mbak Ani pada pagi. Bisa? Bisa. Lanjut ya. Tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Dan dari segitiga restitusi tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah mencari keyakinan. Dari keyakinan tadi yang agar kita dapat mencapai ke posisi manajer tadi, intinya adalah di keyakinan. Dan berikut adalah umpan balik ya. Assalamualaikum, saya sangat senang dengan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Membuat saya bersemangat kembali. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Nah, dari apa namanya tadi, untuk kita dapat mencapai ke posisi manajer, yaitu ada kata keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi untuk membuat keyakinan kelas. Pak Hussein, saya sendiri nanti akan bertindak sebagai Pak Guru, dan Bapak Ibu Guru kita simulasikan sebagai murid atau anak siswa kita ini. Langkah yang pertama yaitu membuat peraturan. Kemudian langkah yang kedua, membuat peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, mencari kalimat positif dengan nilai kena kebajikan universal. Menyari itu artinya dari kata sari, bukan mencari. Kalau mencari tidak hilang ya. Ini SKPTS jadi luluh, menyari, disari. Kemudian yang keempat, mengubah nilai kebajikan menjadi keyakinan kelas. Ada 4 langkah ini yang akan kita lakukan. Dan sekarang kita menuju langkah yang pertama adalah membuat peraturan. Silahkan anak-anak, ini kita bermain peran di role playing untuk membuat peraturan. Aturan apa saja boleh ditulis 5 atau sebanyak minimal 5 ya. Dilarang apa, tidak boleh apa, itu masing-masing membuat 5. Tidak boleh apa namanya ya, peraturan, pokoknya peraturan tidak boleh apa, harus apa. Kita buat 5 peraturan
kita nanti tulis bersama-sama. Nanti kita akan Dikasih nama Pak Guru. dikasih nama. Iya, dikasih nama. Boleh dikasih nama. Keyakinan kelas itu peraturan kelas, Pak. Belum. Kita buat peraturannya aja. Buat peraturannya. Peraturannya saja. Oh iya, Pak. Oke. Iya, peraturan tidak boleh apa, tidak boleh apa. Nanti kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Pak Guru, saya tidak punya pulpen. Wah, sudah. Ini 5, Pak Guru. 5, buat 5. Terima kasih. Apa boleh Pak Iqbal? Nih. Diskusi boleh nggak, Pak Guru? Sendiri aja. Biar banyak nanti peraturannya biar jadi banyak. Peraturan ya, tidak boleh terlambat. Gitu aja. Nah. Kayak kesepakatan. Enggak, nanti beda lagi. Nanti kami akan jelaskan lebih rinci lagi. Yang penting dibuat dulu peraturannya. Tuh, nanti kita bisa terapkan ini. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh makan. Boleh. Dikasih nama nggih. Mbak Mun Mbak Dek Bu. Iya, terima kasih. Taruh sini aja. Nanti kita tak tulis satu-satu. Oke. Kita akan tulis semuanya peraturan ini. Sudah semua. Dari kita tulis ya peraturan kelasnya ya. Peraturan kelas. Dari Pak Mas Arif. Mas Arif apa saja Mas Arif? Satu, Mas. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah, boleh buang sampah sembarangan. Kemudian Tidak boleh gojek di dalam kelas. tidak boleh gojek, ya. 3, Tidak boleh terlambat masuk kelas. tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Yang keempat, Tidak boleh mengejek teman. tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek. Terakhir, Tidak boleh lupa mengerjakan PR. tidak boleh
lupa mengerjakan PR. Terima kasih Mas Arif. Kemudian Mbak Dwi. Belum. Oh iya. Seadanya nggak apa berapa? Tidak boleh terlambat. Terlambat, kalem, santai. Tidak boleh mencoret. Tidak boleh mencoret. Tidak mencaci maki. Terus tidak teriak-teriak ya. Tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak. 5. Tidak berlari-lari. Nah, banyak sekali berlari-lari. Kemudian bungsu datang di sekolah sebelum jam 7. Datang di sekolah sebelum jam 7. sebelum jam 7. Kemudian Sekolah harus selalu bersih. di sekolah sama ini kayak sebelum jam 7 gitu. Terus sekolah harus selalu bersih. Harus selalu bersih. Kemudian masuk kelas harus tertib. Harus tertib. Sebelum pelajaran dimulai Berdoa sebelum pelajaran. Kemudian baca Asmaul. Oke. Kemudian Mbak Retno datang tepat waktu. Sama nggih. Datang tepat waktu. Oke. Terus dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh makan di kelas, nggih. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Terus tidak bicara sendiri. Saat pelajaran. Mbak Mul. Sebentar Pak Guru, Oke. saya dipanggil teman saya. Gini. Pak Alfian. Pak Alfian. Rosidi Pak saya. Oh, Rosidi. Mas Rosidi. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Membuli teman. Bagus sekali. Kemudian Tidak boleh terlambat, Pak. tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Terus Lari keliling lapangan apabila tidak mengerjakan PR. lari keliling lapangan. Keliling lapangan apabila tidak mengerjakan PR. Terus terakhir Tidak boleh makan di kelas. tidak boleh makan di kelas. mau nyatain sing urip Dek Wiwi. Jawaban saya kok sama ya
Sama? Oh iya, sudah sama semua ya berarti. Coba apa saja? Kan? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Iya, tidak boleh makan dan minum di kelas. Piket harus datang lebih awal. Piket harus datang lebih awal. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Memakai seragam sesuai pada harinya. Nah ini agak baru nih, memakai seragam memakai seragam sesuai ya, sesuai. Terus sudah. Tidak boleh membuli temannya. Tidak boleh sama dengan Mas Rosidi, tidak boleh membuli. Nah, ini tadi adalah peraturan yang kita ciptakan. Ada banyak sekali peraturan ini. Langkah selanjutnya adalah mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Menjadi kalimat positif ini contohnya tidak boleh, ini kan negatif, tidak boleh. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Membuang sampah pada Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Ini akan menjadi positif. Tidak boleh gojek. Kita rubah menjadi kalimat positif. Tenang dalam kelas. Ini arti yang sama tapi lebih positif. Gitu Kemudian tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Tidak boleh mengejek. Saling menyayangi. Kasih sayang, boleh. Tidak lupa mengerjakan PR, tidak boleh lupa. Kalimat positifnya menjadi disiplin mengerjakan tugas. Kerjakanlah PR-mu. Ini akan menjadi lebih positif, Jadi dalam peraturan itu intinya hindari kata tidak. Kita harus merubahnya menjadi kalimat positif. Ini kan usulan dari semua anak-anak siswa. Tidak boleh terlambat, sama sama. Tidak boleh mencoret. Ini kita rubah menjadi kalimat positif. Jagalah kebersihan kelas. Jagalah kebersihan tembok. Ini menjadi kalimat positif. Tidak mencaci maki. Harus rukun atau bicara yang baik. Tidak teriak-teriak. Kita rubah menjadi kalimat positif. Jaga ketenangan sekolah. Jaga kenyamanan. Ini tidak lari-larian. Ini sama jaga ketertiban bisa. Kan tidak lari-lari. Ini kita rubah semuanya menjadi kalimat positif. Nah ini semuanya kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Sudah semua, kita akan mencari yang dengan nilai-nilai universal. Jangan mencari Pak Guru, mencari. Bukan, kalau mencari itu golei, tak cari. Nah ini menyari itu dari ini tak sari, menyari. Jadi ini nanti tinggal beberapa, karena keyakinan kelas itu paling pol cuma 5, tidak boleh lebih, gitu Itu kalau di. Nah ini Itu sama dengan tata tertib kelas itu bisa. beda. Ya kalau ini tata tertib peraturan tata tertib ini hampir sama. Nah ini keyakinan kelasnya ini kita akan membuat kalimat positif dengan nilai kebajikan universal. Misalnya universal itu profil pelajaran
semangat Pancasila itu? Mandiri. Nah, kan ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, apa namanya? Gotong royong, oke, gotong royong, terus satu lagi apa lupa saya. Oh iya, apa namanya? Iman dan takwa, iman dan takwa. Nah, ini kita buat kebijakan universal. Nilai kebajikan universal itu contohnya yang ada saling menghargai, kemudian dua, saling menghargai, menghormati, sama menghormati, ya. Kemudian menjaga kebersihan, Kemudian yang ketiga ada disiplin, saling menghormati, menjaga kebersihan, disiplin. Yang keempat yaitu misalnya berhubungan dengan Asmaul Husna, Asmaul Husna, berdoa yaitu tentang ketakwaan, keimanan, religius bisa religius. Terakhir, misalnya kita saling menghargai, disiplin, menjaga kebersihan, kerukunan bisa, menjaga kerukunan. Nah, menjaga kerukunan. Nah, ini kita sudah punya. Nah, dari ini kita sari menjadi 5 ini. Saling menghargai. Kira-kira yang berhubungan dengan menghargai yang mana ini? Tidak boleh mengejek, ini saling menghargai. Sudah hilang. Berarti masuk ke saling menghargai. Kemudian saling menghargai, tidak lupa mengerjakan PR. Ini maksudnya mana? Kira-kira disiplin. Sudah hilang, sudah masuk kan? Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Sudah hilang. Tidak boleh gojek. Disiplin atau saling menghargai? Kira-kira saling menghargai bisa sudah hilang. Tidak boleh terlambat. Disiplin masuk gitu. Tidak boleh terlambat, sama tidak boleh mencoret. Menjaga kebersihan. Sudah dibilang tidak mencaci maki, saling menghargai, nah. Tidak teriak-teriak, berarti mungkin saling menghargai boleh, masuk ke anak wong belajar, kamu teriak-teriak, berarti kan kamu tidak menghargai orang yang sedang belajar, saling menghargai. Nah, intinya seperti itu. Nah, akhirnya tercipta keyakinan kelas yang cuma 5 tadi. Itu sumbernya dari banyak sekali yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu adalah tahapan langkah-langkah membuat keyakinan kelas, supaya kita paham semua, ketika nanti kita membuat peraturan atau keyakinan kelas, dasarnya adalah dari usulan-usulan siswa kita. Kita buat siswa kita nggak boleh apa. Nah, setelah itu ketika ada anak terlambat,
atau melanggar peraturan yang sudah kita buat. Misalnya dia bermain kesenangan yang merugikan orang lain. Artinya dia melanggar keyakinan yang mana? Gitu. Contohnya seperti ini. Satu lagi. Saya ada satu video lagi. Terima kasih. Sebentar lagi kita selesai. Jadi saya tunjukkan salah satu. Sudah, terima kasih, sudah selesai. Kok ini sumuk banget sumpah. Ini salah satu melanggar peraturan gitu. Mas Mia, tahu kenapa saya panggil sini?
Lalu setelah ini kita harus minta maaf. Ya. Baik, kita nanti meminta maaf ya dari saya. Kita akan mengulangi. Semoga terima kasih ya. Jadi silakan. Anak-anak kita pintar ya jadi artis sekarang. Nah, dari apa yang dilakukan Mikael sama Zaki tadi kira-kira melanggar keyakinan kelas kita yang mana dari 5 ini? Saling menghargai, menjaga kebersihan, disiplin, ketakwaan, menjaga kerukunan. Nah, semuanya tercover di sini, gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh banyak, maksimal 5, 3 aja boleh, gitu. Jadi tidak boleh sangat banyak. Dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kita buat, kita sari menjadi kalimat positif dan kemudian kita jadikan suatu keyakinan kelas. Semuanya sudah tercover, gitu. Saya harap untuk pertemuan kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk pertemuan hari ini saya terima kasih pada Bapak Ibu guru semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.